Membahas dinosaurus ibarat menguak lembaran sejarah bumi yang tak pernah habis misterinya. Buat kamu yang belum tahu, dinosaurus tidak hidup dalam satu zaman yang sama. Contohnya, Brachiosaurus yang gagah menjelajahi bumi di akhir periode Jurassik hidup antara 155 hingga 150 juta tahun yang lalu. Sementara Tyrannosaurus Rex baru muncul belakangan, tepat di ujung periode Cretaceous atau zaman kapur 68-66 juta tahun yang lalu. Namun di video kali ini bukan tentang kronologi atau ragam spesies mereka. Lantas apa yang akan kita kupas? Jawabannya adalah penyebab kepunahan mereka. Selama ini banyak yang mengira tabrakan asteroid ke bumi adalah satu-satunya dalang dibalik hilangnya dinosaurus. Ya, itu benar, tapi tidak lengkap. Ada faktor lain yang tak kalah dahsyat, yaitu gunung berapi yang meletus tanpa henti selama 1 juta tahun. Kejadian ini dahulu membuat bumi pernah menjadi neraka akibat aktivitas vulkanik ekstrim yang turut menggoyang ekosistem hingga memicu kepunahan massal dinosaurus. Buat kalian yang penasaran, mari kita selami lebih dalam. Bayangkan benua purba yang bentuknya mirip dunia modern, tapi tak sepenuhnya sama. Di antara keanehan geologisnya ada Deccan Traps, kawasan vulkanik terbesar sepanjang masa yang kini berada di India. Pada masanya, India adalah pulau tropis ukuran benua, diselimuti hutan hujan lebat dan dihuni makhluk-makhluk eksotis. Nama Traps berasal dari bahasa Swedia, trapa atau tangga, merujuk pada formasi batuan vulkanik berlapis-lapis seperti anak tangga. Luasnya mencapai 500.000 km persegi, lebih besar dari Swedia tapi sedikit lebih kecil dari Spanyol. Namun di masa jayanya sebelum erosi menggerus, kawasan ini membentang luas hingga 1,5 juta km persegi atau seluas Mongolia. Dengan ketebalan lava di beberapa area melebihi 2000 meter tingginya atau setara 6,5 kali tinggi menara Eiffel. Inilah salah satu aktor yang bekerja sama dengan asteroid untuk mengakhiri era dinosaurus. Tapi bagaimana prosesnya? 66 juta tahun silam, bumi nyaris tak bisa kamu kenali. Kita sedang berada di penghujung periode Cretaceous. Zaman ketika suhu bumi lebih panas dan lembab daripada sekarang. Hutan purba lebat membentang hingga ke kutub, yang kala itu bukan hamparan es seperti yang kita ketahui sekarang, melainkan daratan hijau yang dipenuhi pinus dan pakis raksasa. Sementara itu, di udara langit diramaikan oleh Pterosaurus, reptil terbang dengan rentang sayap hingga 12 meter. Lautan dihuni oleh Mosasaurus bergigi tajam hingga Plesiosaurus berleher panjang 11 meter. Sementara di darat, dinosaurus adalah penguasa mutlak. Mulai dari Tyrannosaurus Rex si predator puncak, hingga raksasa seperti Argentinosaurus dan Patagotitan yang bobotnya mencapai 70 ton, setara 10 gajah Afrika. Mereka telah berjaya selama 180 juta tahun, jauh lebih lama dari usia manusia. Tapi semua keperkasaan itu akhirnya runtuh oleh kombinasi bencana kosmik dan geologis yang tak terelakkan. Kiamat dimulai dengan sunyi, seolah alam menahan napas menanti kehancuran. Sekitar 800.000 tahun sebelum asteroid dahsyat menghantam bumi, ya asteroid. Buat kamu yang belum tahu, asteroid yang pernah menabrak bumi dan memusnahkan dinosaurus ini mempunyai ukuran yang sangat besar. Dengan diameter 10-15 km yang mempunyai kekuatan ledakan berkekuatan miliaran bom atom Hiroshima. Dan tepatnya jatuh di semenanjung Yucatan, Meksiko. Mungkin di kesempatan lain kita bisa membahasnya lebih dalam. Namun sebelum itu, mari kembali ke Deccan Traps. Ratusan ribu tahun sebelum asteroid menabrak,
Dekantraps telah perlahan-lahan melepaskan bencana dalam senyap. Gunung-gunung api ini memuntahkan sekitar 10 gigaton karbon dioksida dan sulfur dioksida ke atmosfer setiap tahunnya. Sekilas, angka ini mungkin tampak kecil. Sebagai perbandingan, emisi karbon dioksida akibat aktivitas manusia saat ini mencapai 40 gigaton per tahun. Namun, ada satu perbedaan yang membuatnya jauh lebih mengerikan. Dekantraps tidak akan berhenti. Letusan ini berlangsung selama setengah juta tahun, secara bertahap memenuhi atmosfer dengan lapisan gas beracun, menciptakan kondisi yang semakin mematikan bagi kehidupan dinosaurus. Apa yang tampak sebagai bencana perlahan ini pada akhirnya menjadi bagian dari kehancuran mereka. Sekitar 300.000 tahun sebelum asteroid, Dekantraps tidak hanya melepaskan emisi gas, tetapi juga mulai memuntahkan lava dalam jumlah yang luar biasa. Bencana ini bukanlah letusan biasa yang bisa dianggap remeh. Ini adalah banjir lava yang dahsyat, sebuah malapetaka yang mengguncang bumi. Bayangkan sejenak, 66 juta tahun lalu, ketika hutan lebat menghijaukan seluruh permukaan bumi dan makhluk-makhluk raksasa seperti dinosaurus merajai dunia. Di suatu tempat, terdapat sebuah gunung menjulang tinggi, mencapai ujung cakrawala yang terus-menerus memuntahkan racun berbahaya dan lava yang membanjiri segala sesuatu di sekitarnya. Diselingi letusan-letusan mematikan yang tak kunjung reda. Suasana saat itu sungguh mencekam. Awan abu pekat menggulung langit, menutupinya dengan kegelapan yang menakutkan. Sementara lava yang terus mengalir membakar habis hutan-hutan dan menciptakan pemandangan yang menyeramkan. Dinosaurus yang panik berlarian mencoba melarikan diri dari bencana yang tiada henti ini. Pada awalnya, mungkin saja bencana ini terlihat seperti malapetaka lokal yang terjadi di bumi selama miliaran tahun. Dan ketika bencana vulkanik ini selesai sampai di situ, mungkin dinosaurus masih ada hingga saat ini. Tapi kenyataan tidak sampai situ. Bencana ini masih berlanjut dan semakin menghantui kehidupan di planet ini. Banjir lava yang tak pernah surut malah kian menggila dari tahun ke tahun. Setelah ratusan tahun merobek bumi, bencana ini akhirnya menjelma menjadi malapetaka global. Planet ini semakin menegang, seiring gelombang panas yang membalut seluruh dunia dalam pelukan mematikan. Lautan yang dulunya tenang kini menyala. 2 derajat Celcius lebih panas dari masa lalu dalam waktu yang hanya sekejap, 100.000 tahun. Sebuah bencana yang tak terelakkan, menakutkan, dan melampaui imajinasi. Namun, itu semua masih memberikan kesempatan ekosistem untuk beradaptasi. Namun, kenyataan tak seindah yang dibayangkan. Ekosistem yang semula tampak mampu beradaptasi malah dipermainkan oleh alam dengan candaannya yang kejam. Gas emisi yang dikeluarkan Dekantraps semakin memanaskan suhu bumi, akan tetapi kemudian malah mendinginkannya, dan campurannya tidak merata. Jadi setelah pemanasan awal berlangsung, kemudian periode pendinginan menyusul, sehingga membuat iklim menjadi tidak menentu, memaksa ekosistem yang awalnya bisa bertahan kini terjerat oleh perubahan yang begitu drastis. Ketegangan semakin memuncak. Di saat bersamaan, sulfur di atmosfer turun sebagai hujan asam. Sementara karbon dioksida mengasamkan lautan luas dan membunuh plankton, makhluk kecil yang menjadi dasar dari rantai makanan yang menopang kehidupan di bumi. Dan ini bakal jauh lebih mencekam, karena babak final akan segera dimulai. Babak final sudah semakin dekat. Sekitar 50.000 tahun sebelum asteroid besar menabrak bumi, Dekantraps kembali bergemuruh, memuntahkan lava dan gas beracun dalam jumlah yang jauh lebih dahsyat dan mematikan dibandingkan sebelumnya. Ekosistem semakin kacau, dan segala sesuatu yang terjangkau dihancurkan dalam deru kehancuran yang tak terbendung.
Selama ribuan tahun, kiamat lava ini membawa kebakaran hutan besar-besaran. Gempa bumi dan tsunami menghancurkan dan mengguncang benua. Begitu banyak panas yang dilepaskan dari bumi sehingga kemungkinan menciptakan siklon hiperkanes dengan lebar puluhan kilometer. Dan menciptakan badai yang sangat dahsyat dengan kecepatan mungkin hampir 1000 km per jam. Atau 3 kali lipat lebih cepat dari badai yang pernah tercatat oleh manusia. Kecepatan yang mendekati 1000 km per jam saat ini adalah kecepatan pesawat komersial dengan kecepatan 900 km per jam. Besarnya badai ini bisa puluhan kilometer ke stratosfer atau merobek lapisan ozon. Dengan demikian, tanpa perlindungan dari radiasi matahari, semakin dekat kehancuran dan kematian itu datang. Apakah kengerian ini sudah berakhir? Jawabannya, itu semua belum cukup dan masih berlanjut. Bumi secara besar-besaran mengeluarkan racun dari dalam perutnya. Awan raksasa dipenuhi dengan asam klorida dan merkuri membumbung tinggi di angkasa dan menyelimuti seluruh dunia, memberikan kerusakan yang amat dahsyat bagi sisa-sisa benua yang sebelumnya subur dan menawan. Bisa kita bayangkan ketika ekosistem sudah rusak parah dan rantai makanan runtuh. Kemungkinan dinosaurus mati sambil berjalan dan tenggelam dalam hujan asam. Akhir yang kelam bagi kehidupan raksasa yang pernah merajai dunia sejak jutaan tahun. Semuanya berakhir. Semua bencana mulai mereda. Tapi dunia tidak seperti sebelumnya. Dunia dinosaurus telah berubah selamanya. Para raksasa sebagian sudah tiada dan sebagian menderita serta merana. Ini adalah akhir dari era geologis. Pembunuhan yang dikira perlahan ternyata malah sangat begitu kejam dan kelam. Dan akhirnya apa yang dikhawatirkan datang juga. Ketika dunia masih diliputi kekalutan, sebuah titik cahaya terang tiba-tiba memancar di langit, merobek kesunyian. Dalam sekejap, asteroid selebar lebih dari 10 km menghantam bumi. Dengan kekuatannya luar biasa setara dengan 6,67 miliar bom atom Hiroshima. Itu adalah pukulan terakhir bagi mereka yang masih bertahan. Bayangkan bagaimana rasanya bagi makhluk hidup kala itu, yang terhantam oleh kehancuran yang tak terbayangkan. Namun, meski tabrakan itu membuat segalanya terasa selesai, pada kenyataannya itu belumlah akhir. Di belahan bumi lainnya, Dekantraps terus mengaum, menyemburkan triliunan ton gas beracun ke udara secara terus-menerus selama 800.000 tahun lagi. Asap tebal yang tercipta menutup dunia dalam kegelapan beracun, mengubur segalanya dalam kepedihan. Barulah setelah semuanya benar-benar hancur, kepunahan massal yang terjadi pada zaman kapur ini menyapu 75% spesies yang ada di bumi. Dinosaurus yang megah pun akhirnya punah, kecuali spesies unggas seperti burung yang masih bisa manusia lihat sampai saat ini. Kini kita hanya bisa mengenang dinosaurus melalui sisa-sisa fosilnya, membayangkan bagaimana keagungan dan keindahan dunia saat mereka menguasainya. Lalu siapakah pembunuh massal sesungguhnya? Apakah kepunahan dinosaurus memang sudah digariskan oleh letusan Dekantraps? Atau seandainya asteroid tidak menghantam bumi, apakah mereka masih memiliki harapan untuk bertahan? Mungkin ini adalah kolaborasi fatal antara keduanya. Semua itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan terus memperdebatkan pertanyaan ini. Namun yang muncul hanya jawaban yang tak pasti. Lantas, bagaimana menurut kalian? Bagi yang punya pandangan atau teori, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video menarik lainnya.